Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 7A. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan kita di bab 3 ya. Materi kita yaitu tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Oke, kita lihat dulu ya Bapak, ada sedikit video nih. Kita share. Oke. Silakan semuanya kembali lagi. Kita ada ulangan lagi. Ada nggak suaranya? Ada. Hah? Ada suaranya, Pak. Suaranya nggak kedengeran? Enggak. Nggak. Adanya gambar doang ya? Iya, ada gambar. Oh, oke, sebentar. Coba di setting dulu. Kira-kira. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. C. Peran tokoh perumus UUD 1945. Gimana? Suara masih kedengeran? Dengeran nggak suaranya? Dengeran ya? Oke. Kalau dengeran, kita ulangi sedikit ya. UUD 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki
memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945, yaitu, jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya, jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya, bagaimanakah tuan-tuan, untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima, berdiri, saya lihat Tuan Yamin belum berdiri, dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini, terima kasih tuan-tuan. Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Oke, ya selesai. Baik, dari video tadi, ya coba kira-kira apa yang bisa kalian tangkap, Zaira? Di saya macet-macet tahu Pak videonya Pak. Oh, macet-macet. Oh gitu. Tapi kan ini ya, apa namanya, bisa tergambar lah kira-kira apa yang mau disampaikan dari video itu. Coba kira-kira Zaira, apa yang bisa kamu ungkapkan dari video yang tadi sudah sama-sama kita saksikan tentang peran para perumus UUD 1945. Ya. Rumusan UUD. Ya, Zaira. Apa ya Pak? Apa? Kira-kira mereka punya sifat apa tuh dalam merumuskan UUD itu? Nah, tadi kan diungkapkan tadi kan ketika Ketua BPUPKI Rajiman Wedyo Diningrat bertanya apakah semua setuju, kan ada beberapa yang nggak setuju, apa beberapa yang nggak berdiri, seperti misalnya Muhammad Yamin, nah gitu, ya kan? Nah dari situ apa yang bisa tergambar dari kita oleh kita? Sikap saling menghargai. Coba boleh Nisa ditampilkan dulu dong mukanya. Nisa silakan ditampilkan mukanya. Nggak usah malu-malu, silakan Nisa. Mau dipanggil Nisa apa Altap nih? Kalau Altap kan nama anak bapak, ada Altap. Ayo Nisa, ya si Nisa suruh nampilin muka. Ngomongnya beraninya nggak pakai nampilin muka si Nisa. Coba siapa yang mau, siapa yang bisa mengungkapkan apa yang terdapat di video tadi? Kiesa, barangkali. Apa? Ya, apa yang kamu dapat tangkap dari video tadi, Kiesa? Sidangnya itu lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri atau golongan. Oke. Baik. Ya. Jadi para tokoh BPUPKI lebih mementingkan dan menjaga kepentingan bangsa ya dan negara dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Iya, bagus, betul sekali, baik sekali. Apalagi coba kira-kira yang lainnya. Sofi, coba Sofi. Menurut Sofi, kira-kira
peran yang mereka lakukan dalam perumusan UUD 45 itu seperti apa, Sofi? Halo, Sofi? Selain tadi itu yang diungkapkan oleh Kiesa, apalagi kira-kira Sofi? Iki yang mau Pak. Kenapa? Atau nada deh, nada. Coba nada. Nada. Si Aira makan mulu nih. Belum saatnya makan siang juga. Kok saya belum makan kok? Itu tadi mulutnya kok ngemil-ngemil aja. Baru. Oh, Saya baru. baru makan. Oh, iya, namanya kan belum waktunya makan. Bapaknya belum makan. Ayo, silakan nada coba. Nada. Nada, apalagi yang bisa kita tangkap tentang sifat yang dimiliki oleh para perumus UUD 1945. Selain tadi mereka mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kira-kira? Ini ada malah ketawa aja. Ayesa coba. Ayo. Ayah, apa? Ayo. Ayesa bisa berpendapat? Apa kira-kira? Sifat yang dimiliki oleh para perumus UUD 45. Tadi tuh Kiesa sudah menyampaikan salah satu sifatnya mereka mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kira-kira? Coba. Sifatnya lebih gimana ya? Jelasinnya bisa. Apa? Ya. Mementingkan itu apa? Gimana sih jelasinnya? Gimana? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Ya selain mereka kan pasti kan ketika itu kan ada perdebatan, ya ada perdebatan. Kalau orang perdebatan itu berarti apa tuh? Nah ini boleh nih, Siva. Ini tadi mau jawab itu tapi bingung. Oh gitu, bingung kata-katanya. Oh iya, coba. Siva, coba mana Siva? Siva, mic-nya bisa diaktifkan nggak? Bisa, Pak. Halo? Bisa, boleh diaktifkan. Coba Siva, apa yang mau diungkapkan tentang sifat yang dimiliki oleh para perumus UUD 45? Itu harus ini dulu. Melakukan musyawarah dulu. Nah, mereka gemar mengedepankan musyawarah. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali. Ada lagi yang lainnya? Coba Niswah. Niswah, bisa aktifkan kamera dan mic-nya? Iya, benar. Ya, bentar. Nah, ya, oke. Niswah, apalagi sifat yang dimiliki oleh para perumus UUD 45 selain tadi gemar musyawarah. Nah, apalagi kira-kira? Tadi menurut Siva gemar musyawarah. Kata Kiesa mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kira-kira? Menurut Niswa apa? Sifat yang mereka miliki seperti apa? Sifat kan, Pak? Ya, gimana Niswa? Sifat kan? Hah? Kurang jelas suaranya, mohon maaf. Kenapa?
Atau yang lain coba. Hah? Suaranya bingung. Yang jelas suaranya kurang jelas. Atau Kanaya coba Kanaya. Iya, Pak. Iya. Coba Kanaya. Apalagi kira-kira sifat yang dimiliki oleh para perumus UUD 45? Rela berkorban. Rela berkorban. Oke. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi itu sifat-sifat ya, 3 contoh sifat yang dimiliki oleh para perumus UUD 45 ketika melakukan perumusan UUD 45 ya. Jadi betul-betul mereka itu memang pertama mereka mementingkan kepentingan bangsa dan negara ya. Kemudian mereka juga gemar bermusyawarah, senang bermusyawarah. Kemudian yang terakhir juga mereka rela berkorban ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu saja hal ini bisa terwujud disebabkan karena memang mereka betul-betul menginginkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka ya, bangsa yang bebas dari penjajahan. Nah, kalau sebuah bangsa mau merdeka, maka mereka harus punya sebuah aturan dulu. Nah, aturan-aturan yang nantinya akan ditetapkan dan dijalankan ini tentunya harus dirumuskan terlebih dahulu. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian mereka perlu membuat sebuah rumusan-rumusan yang itu bisa disepakati oleh semua pihak. Sebab kalau tidak disepakati semua pihak, yang akan terjadi ya betul tadi seperti kata Kiesa misalnya, kalau mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja, maka pastilah ya bangsa Indonesia ini akan terpecah belah. Sama seperti misalnya ketika terjadi perumusan dasar negara. Andainya kalau kita berandai-andai gitu misalnya ya, andainya bangsa Indonesia andainya para tokoh yang merumuskan dasar negara tidak atau memaksakan ya, mereka tidak mau menerima masukan dari tokoh yang lain. Mereka tetap memaksakan misalnya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Maka pasti akan terjadi adalah bangsa Indonesia tidak akan terwujud gitu. Ya enggak? Persatuannya enggak akan terwujud. Kenapa? Karena sudah banyak ancaman-ancaman yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia bagian timur gitu. Dan ini juga kan berpengaruh kepada bagaimana perumusan terhadap UUD 1945. Andainya saat itu juga mereka memaksakan, ya karena kita tahu ketika UUD 45 ini kan dirumuskan ada terjadi perubahan-perubahan, ya enggak? Ingat ya, minggu lalu kita sudah membahas itu, ada 4 perubahan. Misalnya apa? Misalnya salah satunya adalah dirubahnya istilah muqaddimah menjadi pembukaan, ya kan? Kemudian diubahnya sila pertama pada Piagam Jakarta yang tadinya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itu dimasukkan ke dalam bagian pembukaan ya. Dan yang ketiga, adanya perubahan pada sila pertama Pancasila, ya enggak? Tadinya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Dan keempat adalah perubahan pada pasal 6 UUD 45. Dulu aslinya pasal 6 UUD 45 itu menyatakan bahwa presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, gitu. Tadinya ada istilah seperti itu ya. Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, kemudian karena sebagian tokoh melihat bahwa tidak semua penduduk Indonesia beragama Islam dan nanti ini kan memunculkan kontroversi. Nanti belakangan akan memunculkan pandangan yang tidak setuju gitu ya. Nah, maka kemudian akhirnya juga dengan kebesaran hati para perumus UUD 45 ini juga akhirnya bersedia menerima adanya perubahan yang terdapat pada sila pertama itu. Sila pertama, perubahan yang terdapat pada pasal 6 UUD 1945 hanya diganti atau diubah lagi menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Jadi beragama Islamnya dihapus gitu. Jadi ini sekali lagi ini merupakan bagian dari sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka. Sifat apa ya tadi? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya kan? Mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka juga merelakan untuk
tetap melakukan musyawarah. Andainya mereka nggak mau musyawarah, kira-kira masing-masing mempertahankan argumennya, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Apa yang terjadi kira-kira dalam sidang tersebut? Pasti nggak akan berhasil terjadinya rumusan UUD 1945, ya kan? Sebab kenapa? Sebab mereka masing-masing menginginkan pendapatnya diterima. Nah, justru karena itulah, karena kebesaran hati mereka lah, maka masing-masing tokoh ini berhasil merumuskan UUD 1945. Dan ini merupakan hadiah terbesar dari para pendiri negara kita kepada bangsa Indonesia. Ya enggak? Jelas ini merupakan hadiah. Kalau mereka saat itu tidak mau menghapuskan atau menghilangkan egonya, pasti nggak akan mungkin Indonesia ini bisa terwujud, gitu ya. Inilah peran ya. Peran yang dilaksanakan atau peran yang dilakukan oleh para pendiri negara dan para perumus UUD 1945 dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi konstitusi bagi negara kita, gitu ya. Niswa, kenapa rumahnya berisik? Maaf, aku salah kirim, gak apa-apa. Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini tentang peran tokoh perumus UUD 1945. Silakan. Kiesa? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ilmi? Gimana Ilmi? Ya. Oke, Ya, Pak. baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan boleh live.